kesiapan hati kita mengikuti bagian pertama dalam perayaan Ekaristi malam ini, yaitu upacara cahaya. Lampu dipadamkan. No. Umat Allah yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk memulai perayaan malam yang kudus ini. Malam kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari umat Allah terkasih, pada malam yang amat suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Mohon berkat Tuhan untuk api baru ini. Ya Allah, dengan pengantaran putramu Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaanmu. Kuduskanlah api baru ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa,
dan segala abad. Kepadanya lah segala kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Cahaya Kristus, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, Dum Pandebat Filium. Di bawah salibmu ku berdiri, memandang luka kasihmu. Dunia sunyi dalam duka saat putra Allah tersalib. Engkau memanggul derita manusia menjadi beban di pundakmu. Namun di dalam luka salib terbit harapan bagi dunia.
bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umat-Mu dan mencongkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu, di tempat kudus yang didirikan tangan kanan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintahkan selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan
suci ini dengan kebangkitan mulia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi di atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, silakan berdiri. Haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya khotbah tidak lama karena sudah lapar. Jadi yang sudah mengantuk atau lapar jangan takut, karena khotbahnya singkat saja. Malam hari ini bersama seluruh umat beriman, kita merayakan malam yang amat kudus Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari alam maut. Dan kebangkitannya bukan sekadar informasi atau berita hoax untuk mempengaruhi massa, tetapi ini sungguh-sungguh dikatakan kitab suci. Bukti historis juga mengungkapkan dengan jelas. Tetapi mari kita, seraya merayakan malam penuh sukacita ini, kita menengok perjalanan bagaimana cara Allah menjaga memelihara manusia sampai pada musanya. Poin pertama, ketika Ia menciptakan manusia, Ia memberikan dia sesuatu yang istimewa, yakni menjadi gambar dan rupa Allah. Karena menjadi gambar dan rupa Allah, maka Ia juga dapat bertindak seturut kehendak Tuhan untuk menjaga memelihara segala ciptaan yang lain. Maka tugas kita berbeda dengan kuda, sapi, kerbau, tidak tentu berbeda, sebab kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, gambar Allah. Maka Ia memberikan kita kuasa, tanda bahwa sejak awal manusia menjadi istimewa. Ketika manusia menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan iman, Allah hadir. Gambaran tentang
perintah untuk mempersembahkan anak tunggalnya yang dilakukan Abraham. Ia mengalami kebimbangan, keraguan-raguan karena cinta akan anaknya, tetapi ketaatan yang tulus kepada Tuhan ia jalani dengan penuh kesetiaan tanpa cacat kepada Tuhan, mau mempersembahkan anaknya. Atas kesetiaannya, pemberian yang terbaik dari yang dimilikinya, Allah menganugerahkan dia sebagai bapa sebuah bangsa yang besar. Saudara-saudari terkasih, Allah terus menjaga memelihara manusia. Bacaan-bacaan kiranya menggambarkan tentang jatuh bangunnya bangsa Israel, tetapi Allah dengan penuh kasih menawarkan solusi, senantiasa memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Atas cara yang sama kita menghadapi banyak kesulitan, tantangan, ketakutan, kecemasan atas hidup kita. Kecemasan terbesar adalah ketika kita menghadapi peristiwa kematian. Tetapi di malam yang kudus ini, sabda Tuhan kembali meneguhkan iman kita. Dalam bacaan epistola, Rasul Paulus kembali menegaskan tentang keyakinan iman serta keyakinan gereja, bahwa setiap orang yang dibaptis akan mengalami kematian seperti Kristus, tetapi seperti Kristus akan bangkit untuk hidup bahagia. Maka jangan takut terhadap kematian, saudara-saudari. Yang kita takuti adalah ketika kita tidak mati-mati. Berarti hidup abadi sudah ada di dunia, berarti orang akan memenuhi dunia ini dengan anak cucu sehingga dunia berubah. Tetapi kalau peristiwa kematian terjadi, janganlah takut, sebab itulah awal menuju kehidupan baru. Malam hari ini Yesus menjumpai Maria Magdalena dan wanita-wanita setia yang datang mengunjungi kuburnya. Apa yang terjadi? Para wanita adalah orang-orang pertama yang dijumpai Tuhan Yesus di kalangan orang-orang Yahudi tradisional. Kesaksian seorang wanita tidak bisa dijadikan alat bukti untuk membenarkan sebuah pernyataan. Tetapi Yesus memilih para wanita ini untuk mengungkapkan bahwa ia hadir bukan untuk mereka yang mempunyai kekuatan kata-kata untuk mempengaruhi massa. Ia hadir justru kepada mereka yang kecil, lemah, yang kurang berdaya. Ia hadir untuk meneguhkan mereka. Jangan takut. Jangan takut karena berita tentang kebangkitan Tuhan bukan sebuah karangan fiksi, narasi untuk mempengaruhi atau meneguhkan perjalanan iman Kristiani. Sebab bukti historis, Yesus pernah hidup, Yesus pernah dikuburkan, dan tempat di mana ia bangkit masih menjadi bukti historis kuat bahwa Tuhan kita mati dan bangkit adalah sebuah kebenaran. Apa yang harus kita buat? Saudara-saudari terkasih, terus-menerus kita merayakan malam Paskah tiap tahun. Apa yang berubah kalau kita merayakan malam Paskah yang satu ke malam Paskah tahun berikutnya? Dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan malam hari ini, kiranya memberikan kepada kita semangat untuk bangkit, untuk merajut semangat persaudaraan, persatuan dalam hidup bersama, saling berpegangan tangan untuk membangun kampung halaman kita, membangun, menyelesaikan gedung gereja yang masih sampai sekarang belum selesai misalnya. Itu bukti konkret nyata sebuah kebangkitan yang lahir dari semangat kesadaran bahwa ketika Kristus bangkit, maka setiap orang beriman yang percaya kepadanya ikut dibangkitkan. Dengan demikian, mari kita mohon semoga tidak hanya sekedar sebuah perayaan ritual di gereja, tetapi aksi nyata ini hendaknya hidup di dalam setiap tugas pekerjaan baik yang kita lakukan. Kita bisa karena bersama. Demikianlah gereja berjalan bersama-sama dengan setiap umat beriman yang percaya kepadanya, karena kita percaya bahwa tidak sendirian. Kristus bangkit untuk memberikan kita harapan bahwa tatkala kita mati bersama Dia, kita mengalami jatuh bangun bersama Dia, kita bergumul bersama dengan Dia, memikul salib kita, kita pun akan dibangkitkan.
Nasihat Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama Ia berkenan dijumpai. Mari senantiasa mencari Tuhan sebagai bukti nyata bahwa kita ikut bangkit dalam perayaan keselamatan. Terlibat berpartisipasi, ikut ambil bagian agar hidup menggereja di tempat ini, di stasi ini menjadi sebuah persembahan bersama untuk kebangkitan baru di hari raya Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Percayakah saudara akan Kristus Yesus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus. Aku melihat kepada Bapa